Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan yang selanjutnya yaitu panduan mengisi rapat Tiknas untuk siswa SMP maupun SMA FIWA bagi guru mata pelajaran. Nah, pertama ada satu mata pelajaran yang cukup berbeda dengan yang lain, yaitu pendidikan agama Islam. Pertama, pendidikan agama Islam itu kan rata-rata dari nilai diniyah. Nanti mungkin penanggung jawab dari mata pelajaran diniyah bisa diperhatikan cara mengisi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini karena pendidikan agama Islam di FIWA hasil rata-rata diniyah, teman-teman di sini sedangkan kita menggunakan rapot standar dinas. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman bisa langsung klik di sini di menu PAI. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengisikan nilai yang bisa diberikan kepada santri. Misalkan untuk P1 itu bisa juga sama dengan KD1 ya. Misalkan P1 penilaian harian 1 misalkan 80, penilaian harian 2 misalkan 90, kemudian penilaian harian 4 misalkan 100. Nah, di sini langsung tuh ada rata-rata penilaian harian kurang lebih 90. Nah, di sini ada PTS, ada PAS, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Penilaian tengah semester biasanya di tengah semester ya. Teman-teman bisa diisi dengan nilai yang ada, misalkan 85, pasnya misalkan 95. Nah, di sini otomatis predikatnya B, total nilainya 90. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman sudah mengisi KD, kompetensi dasar dari masing-masing ini, nanti di sini akan mengikuti KD tersebut. Nah, di sini selanjutnya sama halnya dengan untuk nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai keterampilan, teman-teman cukup mengisikan nilainya saja. Jadi kan untuk keterampilan tidak ada UTS dan UAS atau PTS dan PT penilaian akhir. Ya, intinya itulah. Nah, misalkan di keterampilan nilai pertama 90, nilai kedua 95. Nah, nanti langsung otomatis muncul predikat dan rata-rata nilainya. Nah, untuk pendidikan agama karena ini rapot standar dinas ya, teman-teman bisa klik di sini KD atau KDPA, jadi kompetensi dasar dari pendidikan agama. Nah, berhubung di Indonesia itu ada 5 agama, di sini mungkin di sini baru 4 padahal ada 5 ya. Oh benar, udah 5 ya, 5. Nah, untuk pendidikan agama Islam, di sini ya, kode agama Islam itu kan 1. Jadi di sini karena di kita semuanya beragama Islam, jadi kita isikan 1. Mungkin kalau teman-teman di luar gitu ada yang agamanya Kristen, bisa diisi dengan 2. Nah, nanti langsung berubah Kristen. Tapi tentu di kita semuanya Islam ya, insyaallah. Nah, ini kode 1 ini untuk kode agama. Selanjutnya di sini teman-teman bisa mengisikan kompetensi dasar yang tadi Anda jelaskan. Misalkan KD1 menyebutkan pengertian toharoh. Yang kedua menjelaskan sifat wudhu Nabi. Yang ketiga menjelaskan pengertian manhaj dan buah belajar manhaj. Nah, ini untuk yang pengetahuan. Nah, ini untuk yang keterampilan, misalkan mempraktekkan toharoh sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Misalkan di sini ada kompetensi dasarnya ada 3 ya,
baik di pengetahuan maupun keterampilan. Teman-teman bisa cek lagi di sini. Nah, di sini ketika kita mengisi 3 nilai ini langsung tergenerate dari kompetensi dasar yang tadi. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Jadi di sini teman-teman isikan nilai harian. Ini rata-rata penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau yang UKK yang sedang dilaksanakan. Nah, di sini teman-teman cukup mengisikan nilai keterampilannya saja. Nah, ini untuk yang pendidikan agama Islam. Nah, untuk mata pelajaran yang lain sebetulnya sama, akan tetapi posisi dari pengisian kompetensi dasar agak sedikit berbeda. Teman-teman bisa kembali lagi ke menu atau klik home di sini untuk balik menu. Misalkan saya akan mengisikan nilai matematika. Tinggal diklik di menu matematika. Nah, di sini teman-teman bisa langsung isikan nilainya. Ini sama penilaian harian. Misalkan nilai hariannya berapa. Ini sepertinya sudah ada yang mengisi nilainya ya. Alhamdulillah. Nanti tinggal diisi nilai penilaian tengah semester dan pasnya. Penilaian akhir semester. Nah, yang membedakan di sini hanya untuk pengisian KD. Pengisian KD, kalau yang tadi agama beda sheet ya. Kalau untuk yang mata pelajaran lain, itu satu sheet. Jadi di atasnya. Misalkan di KD pertama untuk matematika siswa mampu membedakan perbandingan senilai dan terbalik. Nah, ini tergantung teman-teman. Misalkan dalam semester ini ada berapa KD yang tercapai. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, di sini diberi maksimal 10. Untuk penilaian keterampilan juga sama. Misalkan keterampilan pertama 90, keterampilan yang kedua 90 juga. Nah, nanti otomatis muncul nilainya. Oh iya, ada yang sempat ketinggalan ya teman-teman ya. Jadi mohon ketika mengcopy paste nilai dari santri, jangan langsung asal paste. Nanti hasilnya akan seperti ini, tidak sesuai format. Jadi teman-teman bisa, misalkan sudah mengklik Ctrl copy, nah teman-teman tinggal klik kanan, paste spesial, paste value, agar nilai value asli ya, dan formatnya tidak berubah. Jadi harusnya ini ketika kita mengisikan nilai di sini, ininya berwarna biru dan posisinya di tengah. Kurang lebih seperti itu sih gambaran umumnya ya. Kembali lagi ke menu. Nah, mungkin untuk ke IPA ya, karena di kita ada biologi dan fisika, mungkin disepakati aja guru fisika dan guru biologi. Misalkan penilaian harian 1 dan 2 untuk mata pelajaran biologi, penilaian harian 3 dan 4 untuk fisika, dan KD-nya pun bisa menyesuaikan. Mungkin itu dulu ya. Sebetulnya mudah ya, cukup mudah. Jangan lupa ya, untuk pengisian rapor Diknas ini wajib menggunakan bahasa Indonesia. Beda halnya dengan rapor FIWA. Kalau rapor FIWA menggunakan 2 bahasa, bisa bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Ya, mungkin cukup di situ dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jika ada yang kurang dipahami, bisa langsung hubungi TU setempat. Oke, dari Anda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.